inilah kenapa gue bilang di video gue sebelumnya, gue bilang itu ilmu pengetahuan itu cuma alat lu untuk mencapai tujuan lu aja. Kalau misalkan kita pakai cara berpikirnya orang yang bilang suatu ilmu pengetahuan itu sesat, dengan mempertahankan konsistensinya, ya berarti bisa aja kita sebut agama itu bikin orang menjadi jahat. Lu bisa carilah sekarang, di berita manapun, di internet ya, itu banyak banget tokoh agama yang melakukan hal yang gak sepantasnya dilakukan oleh tokoh agama, dan bahkan cenderung jahat. Tapi mereka membungkus itu dengan narasi keagamaan. Tapi banyak yang bilang, itu tuh cuma oknum. Nggak ada yang bilang, nggak ada yang menyalahkan agamanya, nggak ada yang menyalahkan ilmu pengetahuannya. Tapi hal itu berbanding terbalik dan tidak bisa diterapkan dengan orang-orang yang mempercayai suatu ilmu pengetahuan tertentu. Kayak contohnya filsafat atau sains. Ketika ada yang ateis, itu yang disalahin itu bukan oknumnya. Dan disalahin untuk malah ilmu pengetahuannya. Bahkan filsafat sama sains dilabeli dengan ilmu pengetahuan yang ateis. Ini gue nggak ngebela pihak manapun ya. Gue cuma heran aja sama standar gandanya gitu loh. Sama sekalian lah gue pengen ngasih tahu kalau ketika ada orang yang mempelajari ilmu tertentu, itu tidak berarti dia bakal menerapkannya di kehidupan nyata. Yang bakal dia terapin di kehidupan nyata, itu cuma ya yang selaras aja sama tujuannya dia gitu. Masalahnya, ilmu pengetahuan itu udah jadi pedang bermata dua. Ketika yang megang itu orang yang punya tujuan baik, ya ilmu pengetahuan bisa jadi hal yang bermanfaat. Tapi ketika yang megang itu orang yang punya tujuan buruk, ya ilmu pengetahuan bisa jadi mimpi buruk meskipun itu agama. Ya bijak-bijaklah kita dalam menerapkan ilmu pengetahuan. Orang yang baca buku Das Kapital belum tentu golongan kiri. Dan orang yang belajar agama itu belum tentu juga orangnya bermoral.